Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, izin saya screen kayak materi yang disampaikan. Oke, sebelum dimulai dan sebelum dibacakan materi hari ini, sebaiknya kita baca doa kayak. Coba kali-kali baca doa yang lain, jangan yang itu aja. Boleh Kak? Silakan. Coba Kak. Bawen. Boleh. Siapa boleh pimpin doa hari ini dimulai? Mangga Kakak. Kaitno gimana? Boleh? Siap. Oke, baik, mohon izin Bapak Ibu dan Kakak fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini pertemuan ke-5 kita bisa berjumpa lagi di tatap maya pada siang hari ini. Dan sebelum mulai refleksi modul 1.1 pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu untuk keberkahan dan juga keberkahan. Baik, surat Fatihah, juga baca Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Doa selesai. Dikembalikan kepada kakak fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal dan teman-teman kasih reaksinya untuk semangat hari ini. Izinkan saya untuk membacakan screen ini atau PPT ini. Pertama, kita masuk ke modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK tatap maya ketiga kekuatan pemahaman S2. Selanjutnya yaitu kesepakatan bersama, pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ketiga hadir bersama, yang kelima maksimalkan fitur chat, yang keenam klik present sebelum bertanya, yang ketujuh gangguan miss adalah hal wajar. Oke, selanjutnya tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan dan reflektif. Terus pencapaian akhir pelatihan, satu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya, tujuan capaian pembelajaran khusus untuk modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungannya dengan berkepihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan penulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Selanjutnya, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Oke, selanjutnya, agenda. Yang pertama, analisis tulisan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Terus selanjutnya, analisis tulisan refleksi. Oke. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sehingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Yang kedua,
bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Terus apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Terus hal apa yang masih menjadi tantangan untuk membuat refleksi. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Terus, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Terus, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Terus siapa yang bisa membantu saya? Oke, kakak-kakak, nanti kita akan masuk ke aplikasi. Nanti kakak-kakak menuliskan yang keenam ini, Kak. Yang pertama itu tentang refleksi yang dari 1.1 sampai hingga 1.3. Tuh, Kak. Jadi tentang keresahan kita untuk membuat refleksi ini. Selanjutnya, nah oke, saya akan mengirimkan linknya untuk merefleksikan. Nanti kakak-kakak di situ bebas untuk menulisnya, keresahan dan sebagainya untuk penulisan refleksi dalam pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3, Kak. Saya kirim ke linknya di kolom chat di Google Meet ini, Kak. Ya. Silakan masuk, Kak, mangga. Silakan masuk di link yang saya kirim. Sudah kelihatan, Kak? Nah, Siap. kakak-kakak sekarang sebelum masuk ke link ini, saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan aplikasi ini, Kak. Kita balik ke Google Meet-nya, Kak. Bisa dilihatkan di layar, Kak, biar nanti tidak kerusuhan, Kak. Boleh, Kak? Sudah, Kak? Oke. Sudah. Pertama kita di sini di sebelah kanan ada nggak, Kak, berbentuk ini, Kak? Ya, yang ini nih, Kak, yang saya lingkarkan, Kak. Ini. Bisa diperbesar nggak Kak Iqbal sedikit? Boleh, boleh. Di gambar ini, Kak, nih. Yang ini, Kak, nih. Yang dilingkarkan. Ada. Ya, itu nanti pas di link yang di aplikasi, silakan tekan ini aja, Kak. Kan yang di lingkaran. Nih, saya contohkan. Ini tekan, setarik. Udah, langsung buat lagi. Ini ada bentuk ini, boleh bebas bentuknya mana aja, Kak. Nah, jadi kliknya 2 kali, Kak. Set, udah muncul ini, warnanya bebas mau milih mana aja, Kak. Warna hijau, warna biru. Langsung klik. Nah, itu. Nanti udah ini boleh catat apa aja. Yang pertama tulis nama, lanjut boleh refleksikan. Misalkan di sini Iqbal. Kedua, saya tulis. Oke. Udah, Kak, udah kalau misalkan sudah mengerti, silakan masuk ke linknya dan catat, Kak. Enggak.
Nah, sip. Tuliskan namanya. Kliknya 2 kali Kak di tempat itunya Kak. Di tas yang tadi itu Kak. Silahkan tulis namanya. Nggak apa-apa. Yuk, tulis namanya Kak. Silakan Kak. Kalau untuk Misalkan memperbesar Iqbal, tulisan hurufnya bisa nggak? Bisa nggak? Kecil. bisa Bu, bisa sesuaikan nanti dicatat aja di situ. Device saya. Ya, itu ada namanya Endang, terus tulis di situ lanjut Endang titik 2, langsung tulis. Mantap, mantap. Sip. Pada jago semua, hebat. Hebat, jago. Iqbal, Ya, kenapa Kak Robi? bisa nulisnya. Tulisnya langsung aja catat, ketik aja langsung otomatis loh Kak. Saya emang nggak bisa Anu tuh. mana Kak Iqbal? Kalau misalkan sudah diklik itunya Kak, di stikernya, itu ini Kak, tulis aja. Klik dulu stikernya Kak, stikernya, baru bisa nulis. Kalau enggak titik Kak Iqbal linknya dua- kirim ulang coba. siap, saya kirim ulang. Oke. Ya, di situ pertanyaan pertama itu bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran melalui modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi tulis dulu situ bagaimana saya menulis refleksinya selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 3. Terus kapan biasanya menulis refleksi? Atau pagi, atau malam, atau seperti apa, Kak? Kalau sudah, boleh masuk ke selanjutnya, Kak. Ke yang kedua, boleh. Kalau untuk di halaman pertama kan hanya menuliskan nama Ya. saja. Nama sama Langsung ininya, Kak. langsung di bawahnya ya. Langsung aja, Kak. Semuanya, Kak, langsung. Di tempat itu, Kak. Jadi nama, terus tulis bagaimana saya menulis refleksi selama ini. Dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis? Kapan enggak? Kira-kira kapan ya?
bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Kapan? Jadi misalkan bisa siang, pagi, atau malam seperti apa Kak gitu. Terus apa saja yang ditulis gitu, merefleksikan itu selama ini, yang tentang pembelajaran yang sudah disampaikan Kak. Baik, Bal, ini terus kemana? Langsung tulis aja Kak. Yang tulis. Di sini ada bacanya stiker note sama. Yang dicoba masuk ke Google Meet, di Google-nya lihat di sininya ada. Kalau tidak sudah bisa semua, stikernya diambil. Belum. Baik, Bal. Mhm. Untuk membesarin ininya, membesarin. Jangan Kalau besarin, masalah kotaknya, nanti kalau misalkan pembesaran itu klik aja Kak di stikernya, nanti bisa kok di situ Kak. Oh gitu. Kalau sudah selesai, silakan masuk ke kedua. Tulis namanya, terus langsung menulis pertanyaan yang di atas Kak. Silakan. Ada yang kesusahan Kak? Boleh. Boleh dibantu, mangga. Atau seperti apa Kak? Silakan. Ini kalau sudah selesai di sini yang pertama Kak, lanjut ke kedua Kak, boleh. Ke slide yang kedua boleh, kalau yang sudah ke satu mangga Kak. Kalau udah yang ke satu, berarti tarik lagi stikernya kayak tadi ya? Iya. Ya, sama kayak seperti tadi. Cuman kita masuk ke kolom kedua Kak. Oh iya, yang bawahnya ya? Ya, yang bawahnya, Kak. Yang sebelah kiri Kak. Situ kan ada 6 kolom itu Kak, silakan. Yang sudah silakan ya, seperti tadi. Tulis nama, terus langsung isinya apa. Yang kedua itu kan bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Situ silakan Kak. Yang kedua. Sudah kedua, mangga.
Kak, yuk. Silakan masuk yang ketiga, atau keempat, atau kelima, mangga Kak. Boleh ya kan? Ada pertanyaan ke kakak-kakak, silakan. Atau kesulitan dalam menulisnya, boleh saya bantu atau seperti apa? Ternyata yang ke satu sudah penuh. Kita lihat yang kedua. Oke, yang kedua ada 3 orang. Yang kedua, yang ketiga, keempat silakan Kak. Nanti diingatkan kembali, nanti tugas-tugasnya ada yang merefleksikan hari ini. Kenapa? Yuk. Ada yang kesusahan kah? Tidak ada. Pak Iqbal, untuk soal yang nomor 2-nya apa? Yang soal nomor 2 silakan klik yang sebelah kiri Kak. Di situ ada nomor 2 Kak. Itu tentang bagaimana perasaan. Jadi jangan ditulis di tempat yang ke satu Kak, yang keduanya. Pindah ke tempat slide kedua. Itu ada di atas bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Silakan Kak. Oke. Saya bacakan untuk kakak-kakak. Di sini bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sehingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang ditulis. Oke. Menurut Kak Siti Maryam, pada waktu saya menulis refleksi mulai dari titik 3 sampai titik menyadari masih banyak kekurangan dalam diri saya sebagai guru PJOK, tapi dengan adanya pembelajaran ini sedikit demi sedikit saya mulai terbuka dan lebih semangat lagi untuk menjadi lebih baik. Oke. Menurut Kang Iqbal Mitaudin, ketika saya menulis revisi ini, sebelumnya saya merasa kesulitan, tapi dengan seiring berjalannya pembelajaran ini, saya mulai mengerti bahwasannya harus dimulai dari kekurangan pribadi. Pada saat menulis refleksi pada malam hari dan yang ditulis adalah tentang pengalaman ke belakang saat mengajar. Oke. Menurut Kak Dimas, selama saya mengikuti proses pembelajaran,
yang saya dapat saya ambil yaitu banyak hal yang harus saya refleksikan terhadap diri sendiri, juga terhadap proses pembelajaran di sekolah. Mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan saya saat saya melaksanakan proses. Menurut Kak Aywenti, dalam menuliskan refleksi selama ini dengan cara mengintrospeksi dan merenungkan apa saja yang telah terjadi, baik kelebihan ataupun kekurangannya, guna untuk memperbaiki pembelajaran di kemudian hari. Refleksi itu sendiri kita nilai dari sisi diri kita dan peserta didik. Biasanya saya menulis refleksi pada malam hari, di mana pada saat malam sangat terasa tenang. Oke. Menurut Kalistia, setelah saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 sampai modul 1.3, saya bisa mengikuti beberapa langkah pembelajaran yang membantu saya mengevaluasi pengalaman belajar saya secara struktur. Yang kedua, saya biasanya menulis refleksi pada malam hari. Oke. Menurut Kak Ardi, satu, dalam menulis refleksi, saya mempelajari menambah pengetahuan saya sebagai guru PJK dalam pembelajaran. Walaupun lumayan sulit dimengerti pada awalnya, tapi mudah-mudahan bisa memahami untuk kedepannya. Yang kedua itu, terus menurut Kak Rahman, menuliskan refleksi setelah saya mempelajari modul-modul ini menambah wawasan saya sebagai guru bagaimana penerapan pembelajaran kepada peserta didik. Ya, terus menurut Kak Rahman itu kira-kira menuliskan refleksi itu di siang hari atau malam hari atau pagi hari, Kak? Kira-kira di sini tidak ada keterangannya, Kak? Boleh, Kak, sambil menulis di share, Kak? Kapan sih penulisan refleksinya, Kak? Di siang hari. Oh, Iqbal. siap, terima kasih Kak Rahmat. Enggak, dilanjut lagi Kak Rahmat. Terus Kak Dimas, di sini tidak ada keterangannya tentang penulisannya itu biasanya di siang hari atau pagi hari, subuh atau malam, Kak? Silahkan Kak. Kak Dimas, mangga. Sambil menulis, boleh. Halo Kak Dimas, ada? Oke, di sini menurut Kak Endang, ketika saya menulis refleksi modul 1.1 sampai hingga 1.3, mengadaptasi refleksi secara berkala, melaksanakan refleksi secara berkala. Misalnya akhir minggu dan periode berikutnya, ketika mengalami kesulitan atau tantangan, merenungkan pengalaman tersebut dapat membantu menemukan solusi dan memperbaiki cara belajar. Yang kedua, biasanya menuliskan malam hari. Oke. Oke, selanjutnya menurut Kak Robi Febriana. Halo Kak Robi. Ya, halo. Ya, di sini tidak ada keterangan nih. Maksudnya seperti apa, Kak? Boleh Kembali lagi. Yang satu. Ya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul itu, Kak. Di sini keterangannya tidak ada, Kak. Gitu. Nulis nama sendiri. Tulis nama aja, Kak. Boleh. Mana sih? Oh, ini. Iya. Tadi itu sudah di sini teh. Lagi lah. Ya, Hapus kok.
Oke, kita lihat ke slide yang kedua. Oke, di slide kedua sudah banyak juga. Sudah ke slide kedua, mangga ke slide ketiga dan seterusnya Kak. Silakan Kak. Ini siapa? Widih, mantap, Pak Iqbal. Sudah ke slide 4. Oke. Slide yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Oke, menurut Kak Dimas, setiap saya menulis refleksi, saya terpikir oleh saya harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Senang, bingung, namun setelah mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 sampai 1.3, memberikan stimulus kepada saya agar dapat menjadi pendidik yang lebih baik untuk menjadi pendidikan kreatif dan inovatif. Oke, mantap. Menurut Kak Siti, perasaannya campur aduk antara suka dan gelisah. Sukanya yaitu saya harus lebih berusaha lagi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam tugas menjadi guru PJOK, gelisahnya saya takut tidak mampu mengikuti pembelajaran ini hingga selesai karena banyaknya kesibukan yang harus dijalani, tapi saya tetap semangat dan tidak mau menyerah. Oke. Semangat terus Kak NCT, jangan menyerah dengan keadaan. Menurut Kakak Iqbal, perasaan saya sangat senang karena menjadi terbiasa menuliskan refleksi. Yang muncul di pikiran saya adalah harus selalu belajar, memperbaiki kekurangan, menjadi guru kreatif, inovatif, dan selalu semangat. Oke. Menurut Kak Endang, perasaan saya selama menulis refleksi sangat senang sekali karena banyak pengalaman dan menambah wawasan dan bisa memperbaiki kekurangan agar bisa menjadi lebih baik lagi dan terus menjadi lebih semangat dan berpikir positif. Oke. Menurut Kak Aiwenti, perasaan saya pada saat menulis refleksi, saya menjadi lebih paham, lebih sadar akan kekurangan saya selama ini. Tetapi meski begitu, saya akan terus belajar supaya ilmu dan keterampilan saya bertambah. Ya, terus menurut Kak Robi, oke, Kak Rahman dulu nih, ada Kak Rahman yang wah banget nih. Oke, Kak, menurut Kak Rahman, perasaan saya saat menulis refleksi campur aduk, kadang senang karena banyak ilmu yang didapat dalam pembelajaran kepada peserta didik, tapi di balik itu banyak tantangan yang dihadapi salah satu dalam mengerjakan tugas. Waktu yang sedikit mepet, terkendala jaringan, pokoknya dalam pemikiran saya menulis refleksi sangat keren, menambah ilmu. Terima kasih.
Menurut Kak Robi, perasaan saya pada saat menulis refleksi, awal mulanya saya sangat kebingungan dengan adanya kegiatan Zoom melalui PKG PJK ini. Oke. Di sini di slide pertama, menurut Kak Robi, dalam menulis refleksi menurut 1.3, saya bisa mengerti tentang kegiatan penulisan refleksi, terutama dengan adanya Zoom dari kegiatan PJK, waktu untuk membuat refleksi pada saat sore hari, apalagi tak temani dengan secangkir teh atau kopi biar imajinasinya semakin meluas. Hebat ya Kak Robi. Oke, yang slide kedua, menurut Kak Ardi, perasaan saya saat menulis refleksi, awal mula memang sangat kebingungan. Belum memahami sepenuhnya karena banyaknya kesibukan di luar, tapi mudah-mudahan saya bisa terus belajar dan bisa memahami sepenuhnya. Oke. Di slide selanjutnya, yaitu slide ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Oke, menurut Kang Iqbal, hal yang menurut saya menjadi lebih baik saat menulis refleksi, 1. Menjadi sering membaca, 2. Berpikir cepat, 3. Berusaha melawan rasa malas. Oke, selanjutnya, yang menjadi tantangan yang harus, 1. Disiplin waktu, 2. Bahasa yang mudah dipahami, yang ketiga, lebih berhati-hati dalam menulis refleksi. Oke, siap. Di sini menurut Kak Dimas, menurut saya saat menulis refleksi memberikan dorongan untuk sering menimba ilmu seputar proses pembelajaran yang manakah Listia? Yang di mananya? Yang di linknya atau yang mananya Kak? Kalau itu silakan linknya dikembali Kak. Oke, menurut Kak Dimas, menurut saya saat menulis refleksi harus memberikan dorongan untuk sering menimba ilmu seputar proses pembelajaran yang akan diberikan oleh kita terhadap peserta didik, merubah diri menjadi lebih baik. Oke. Adapun yang menjadi tantangannya mengatur waktu, merangkai kalimat yang tidak semudah membalikkan telapak tangan, lebih bijak dalam menulis refleksi. Oke. Menurut KNCT Mariam, menurut saya dengan adanya refleksi memberikan dorongan dan motivasi terhadap saya untuk bisa lebih maju dan lebih bersemangat dalam memberikan pembelajaran kepada para peserta didik. Sehingga para peserta didik akan mendapatkan ilmu
yang bermanfaat buat kita ya. Oke, ini oke di slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya kelima. Oke. Oke, di sini ke slide keempat. Ternyata sudah ada 2 orang yang sudah melaksanakan. Pertanyaan slide keempat adalah bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Oke, menurut Kak Dimas, oke, Kak Iqbal dulu. Menurut Kang Iqbal, tentunya rubrik ini membantu penulis memahami aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan refleksi. Satu, harus memahami kriteria rubrik. Kedua, menulis penyesuaian rubrik. Yang ketiga, mempertajam ke dalam pemikiran saat menuangkan menjadi sebuah refleksi. Menurut Kadimas, terus selanjutnya menurut Kadimas, sebelum menulis, saya selalu membaca rubrik terlebih dahulu untuk memahami apa saja yang menjadi fokus penilaian. Ini membantu saya untuk menyusun kerangka tulisan yang lebih struktur dan memastikan semua aspek yang dinilai tercakup. Mantap. Oke, yang slide kedua. Sudah, mantap. Slide ketiga, 1, ketiga. Cuci tangan dulu deh. Cuci tangan dulu yuk. Cuci tangan dulu. Ambil uang. Untuk keempat, di sini bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi. Kak Iqbal, Ya, punya saya agak ditarik ke atas yang nomor 3. Ketiknya belum beres. ya, enggak, Yuk, kasih. ya, lebih.
Oke, yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dan slide 6 atau terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke. Oke, slide ketiga. Menurut Kak Endang, dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah bisa membantu saya bisa berinovasi, berkreatif, disiplin waktu, dan materi yang telah disampaikan lebih bisa dipahami dan dimengerti. Oke, menurut Kak Rahman, pendapat saya telah mempelajari refleksi, membuat saya menjadi semangat untuk lebih aktif dalam memperbaiki cara pembelajaran kepada peserta didik. Oke, menurut Kak Ardi, menurut saya dengan adanya refleksi, membuat lebih banyak berpikir tentang pembelajaran ini untuk lebih baik lagi dan lebih terarah. Oke, menurut Kak Aiwenti, setelah menuliskan beberapa refleksi, selama ini banyak hal yang menjadi lebih baik, diantaranya bisa menuangkan perasaan atau kegelisahan selama pembelajaran. Hal ini akan mendorong supaya dalam pembelajaran lebih baik lagi. Oke. Menurut Kak Robi, menurut saya menulis refleksi itu harus pandai-pandai merangkai kata dan tentunya harus sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Tantangannya yaitu karena belum terbiasa maka untuk merangkai katanya jauh dari kata sempurna. Oke. Di sini yang slide keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Oke, menurut Kang Iqbal, tentunya rubrik udah ya tadi ya. Oke, sekarang menurut Kak Ain Siti, menggunakan rubrik langkah pertama, kita harus tahu dulu hal yang diperhatikan diantaranya satu, menentukan kriteria yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Oke. Oke. Slide selanjutnya. Oke, masih banyak ada yang nulis beberapa. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke. Oke, Kak. Baik, Iqbal, itu ketutup saya menulis. Ya, boleh. Yang mana, Kak? Yang slide 4 itu udah, Kak? Ya udah. Ya.
Siap, langsung. Oke. Step yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis ekspresi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis ekspresi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Oke. Iqbal, tutup lagi. Ya, siap. Lagi. Yuk, sudah. Silakan. Oke. Oke, bagus.
Oke, lanjut lagi. Di sini di slide kedua, di slide ketiga, di slide keempat. Oke, di slide keempat sudah banyak. Menurut Kak Ardi, menggunakan rubrik ini memang sangat membantu untuk lebih terarah dalam pembelajaran dan apa saja yang perlu diperhatikan. Satu, harus bisa menentukan terkait kriteria yang akan kita capai. Kedua, penyesuaian. Yang ketiga, memperdalam pemikiran untuk lebih konsentrasi untuk dijadikan sebuah refleksi. Oke, menurut Candang, menggunakan rubrik penulisan refleksi harus terlebih dahulu. Oke. Menurut Kendang, sebelum menggunakan rubrik, penulisan refleksi harus terlebih dahulu memperhatikan langkah-langkahnya. Satu, pahami kriteria. Dua, tuliskan draft awal. Kedua, ketiga, evaluasi draft menggunakan rubrik. Yang keempat, revisi berdasarkan penilaian. Yang kelima, minta umpan balik. Oke. Menurut Kak Rahman, saya dalam menggunakan rubrik penulisan refleksi adalah alat-alat yang sangat menggunakan dalam tulisan refleksi, kualitas tulisan refleksi. Oke. Menurut Kak Robi, langkah yang paling utama dalam menggunakan rubrik harus tahu dulu aspek yang akan dinilai. Contohnya seperti pengalaman belajar, penerapan diri, masa mendatang, dan konsep atau praktek yang baik untuk dilakukan. Menurut Kak Ayuenti, saya menggunakan rubrik untuk menjadi pematik pertanyaan guna untuk melakukan yang akan dilakukan ke depannya. Kita juga harus memahami dan mengerti apa isi dari rubrik refleksi tersebut sehingga kita mempunyai arah yang jelas tentang refleksi yang kita tulis. Oke, di sini di slide kelima, menurut KNCT, ketika akan menuliskan refleksi, kita harus paham dulu tujuan refleksi, kemudian menggunakan pertanyaan pemadu dan tulis secara teratur minat umpan balik. Oke. Oke, yang slide ke 6. Oke. Siap, kakak dekat semuanya.
Oke. Oke, menurut Kateja yang slide kedua, pada saat melakukan refleksi, perasaan saya selama ini senang sekali karena mendapatkan ilmu yang begitu sangat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ke depannya. Oke. Oke, bagus. Oke, silakan. Refleksi. Ini bagus. Bagus. Sudah selesai semuanya. Oke. Kang Iqbal boleh selesai Kang Iqbal ya? Siap, Kang. Sudah ya. Sudah, Kang. Bisa pilih salah satu menurut Kang Iqbal pertanyaan yang menurut Kang Iqbal itu sangat inspirasi atau sangat ini gitu Kak. Kira-kira di slide keberapa itu Kak? Boleh dibacakan Kak punya Kakak. Siap, Kang. Coba di slide kemana kah kira-kira? Di slide
yang Kira-kira betul nih kata-katanya nih. slide Kang. Slide berapa? Slide ke-6. Keenam. Coba seperti apa? Coba Kak, menurut Kak Iqbal coba dibacakan. Siap Kang. Mohon izin. Jadi di sini kan saya pribadi mengisi slide yang ke-6 dengan pertanyaan apa yang bisa saya lakukan bisa memastikan bahwa saya menjadi guru yang reflektif. Di sini kan saya menjawab yang pertama melawan rasa malas, yang kedua terus melatih pemikiran supaya lebih tajam, dan yang ketiga melatih pemahaman yang mendalam. Yang keempat, memastikan refleksi yang saya tulis berhubungan dengan rubrik atau teori yang sudah saya analisa atau yang sudah dipelajari sebelumnya. Gitu. Nah, terus di sini pertanyaan yang keduanya, siapa saya yang bisa membantu saya? Nah, di sini kan saya berpikirnya contoh misalkan kepala sekolah, terus yang kedua itu teman sejawat dalam komunitas belajar gitu, sesama guru PJOK. Yang ketiga, narasumber atau juga fasilitator dalam kegiatan-kegiatan pelatihan gitu. Contohnya kan yang saat ini sedang dilaksanakan gitu dalam kegiatan diseminasi PPKG PJOK yang difasilitatori oleh Kang Iqbal juga gitu. Jadi jujur pas awal-awal itu refleksi itu seperti apa gitu kan. Bahkan ketika pas disuruh menulis refleksi itu bingung gitu mulainya dari mana gitu. Tapi kan setelah mempelajari dari awal sampai sekarang pertemuan kelima nggak terasa gitu kan. Jadi pelan-pelan ya pertama itu jadi harus benar-benar ketika membaca sebuah materi itu harus benar-benar mendalam gitu dengan pemikiran yang tajam agar bisa mengembangkan gitu. Nah jujur saya juga kesulitan kalau menuliskan refleksi atau misalkan menuliskan sebuah pemikiran itu ya kadang dengan bahasa gitu, bahasanya harus seperti apa gitu kan. Takutnya kan kalau misalkan salah, jadi kayak yang copy paste gitu, kayak yang misalkan jadi plagiarisme kayak gitu Kang gitu. Nah, kenapa di sini saya menuliskan kepala sekolah ya karena kan contoh seperti di sekolah itu kan suka diadakan yang namanya kalau guru dinilai sedang mengajar teh bahasanya teh sedang bukan observasi ya namanya teh. Lupa lagi itu Kang. Kalau dinilai sama kepala sekolah itu kegiatan apa ya di sekolah itu lupa lagi. Itu kan itu sangat membantu sekali karena untuk pembiasaan observasi. Ya, seperti itu. Iya, Bu, keras gitu. Nah, terus yang kedua di sini kan teman sejawat ya, benar karena memang untuk kita ngobrol gitu kan, menjelaskan, menerangkan pengalaman ataupun keluh kesah dengan hal-hal yang sudah dialami itu ya dengan sesama guru PJOK. Karena kan kalau misalkan tidak dengan guru PJOK lagi ya pasti tidak akan nyambung gitu. Kecuali mungkin untuk pengalaman-pengalaman yang umum gitu. Nah, yang ketiganya itu kan narasumber dan fasilitator ya. Kenapa? Karena penting juga meskipun memang guru PJOK itu ya sering di lapangan gitu kan, harus memang selalu praktek, tapi di sisi lain ya sangat penting juga gitu kan mengikuti pelatihan seperti webinar ataupun BIMTEK, apalagi mungkin ini jelas-jelas tentang pengembangan kompetensi guru gitu, khususnya PJOK. Seperti itu Kang. Jadi sangat benar-benar membantu gitu kan, karena kalau misalkan tidak ada narasumber ataupun fasilitator yang membantu kayak tadi teman sejawat, kepala sekolah ya kita kan tidak tahu kekurangan kita di mana gitu kan. Kita tidak tahu kita itu harus seperti apa ketika dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan gitu. Nah, untuk menjadi guru yang reflektif ini mungkin yang tadi saya harus lebih semangat lagi gitu. Contoh kalau misalkan belajar belajar misalkan ada jadwal gitu kan hari besok misalkan di kelas apa. Jadi ya tidak bisa kalau hanya dibayang-bayang saja besok mah mau seperti ini ngajar teh gitu kan. Besok mah harus seperti itu, tidak bisa. Tapi harus tetap kita susun gitu kan dari awal alur pembelajarannya seperti apa.
terus menyusun strategi juga, teorinya kita pahami, teori apa dan materi apa yang harus kita sampaikan di pembelajaran yang sampaikan besok gitu. Jadi intinya harus lebih siap lagi dan untuk selalu kreatif gitu agar ketika peserta didik menerima kita pembelajaran dari kita ya kita juga dianggap oleh guru itu oh iya si bapak ini mah kalau ngajarnya misalkan jelas gitu kan sangat produktif sekali gitu sehingga mungkin lama kelamaannya nanti akan terbiasa gitu. Ketika kita memberikan refleksi ke anak juga kan sama. Jadi harus jelas dulu gitu materi dan pembelajaran apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Gitu. Nah, mungkin itu menurut saya makanya lebih ininya ke slide yang nomor 6 gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa saja yang bisa membantu saya. Mungkin itu Kang sedikit penjelasan dari saya pribadi. Kalau misalkan yang masih kurang tanggapi dan diberikan saran dari Oke. Terima kasih Kang Iqbal untuk refleksinya memilih ke yang keenam dan yang kakak-kakak semuanya kasih reaksinya untuk tadi Kang Iqbal. Oke, sekarang selanjutnya di sini ada Kak Ain Siti. Oke, boleh Kak Ain Siti? Kak Ain Siti boleh, halo? Yang mana ya? Ya, kira-kira ya menurut Kak Ain Siti itu di mana sih? Di side mana sih yang menurut seru nih atau bermakna atau seperti apa? Kayak seperti Kak Iqbal tadi. Boleh Kak Ain Siti, enggak. Nomor 2 deh kayaknya. Baik, Bang. Boleh Yang nambah, nomor Kak 2. Ain Siti? Enggak, silakan. Dibacakan ya. Ya. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis. Jawabannya yaitu ini kehalang. Rasanya campur aduk antara suka dan gelisah. Jawabannya itu saya harus lebih baik dari sebelumnya dalam tugasnya dalam bekerja. Tulisannya saya takut saya tidak mampu mengikuti pembelajaran hingga selesai karena banyak kesibukan yang harus dijalani, tapi saya tetap semangat. Itu tadi Kak, jadi dikala kita harus ada tugas merefleksi gitu ya, berbenturan dengan kegiatan ini itu kalau gitu apa saya mampu untuk melewati hari-hari yang harus dilalui, tapi kan komitmen dari awal mungkin kita menjadi guru atau sebagai tenaga pendidik khususnya jadi guru olahraga ya apapun harus bisa gitu, apalagi guru olahraga mah harus pinter gitu, harus fleksibel, guru kadit itu bisa gitu. Jadi ya sejauh ini apapun yang dilalui harus bisa gitu, jadi jangan berputus asa gitu, meskipun banyak kekurangan yang ada di diri saya karena keterbatasan gitu ya, nggak kayak laki-laki. Kalau laki-laki bukan mau melemahkan diri, tapi emang seperti itu kenyataannya kan, kodrat perempuan itu tidak bisa melebihi laki-laki sekuatnya laki-laki perempuan gitu, tetap aja ada sisi lemahnya gitu kan. Nah kadang dalam menulis ini ya gitu yang sering terpikirkan, apa saya mampu, apa saya bisa gitu dengan pembelajaran ini, apalagi kan di sela-sela kesibukan yang padat, apalagi bulan-bulan sekarang ada kegiatan untuk pendaftaran P3K, terus ada kesibukan lain, saya sebagai ketua PKK harus gimana gitu ya, jadi kesibukan di sekolah mengajar, jadi harus bisa mengimbangi antara kesibukan tersebut gitu. Jadi tetap harus bisa semangat, jangan mudah putus asa sebagai guru olahraga, bangun sama siapapun gitu, tetap kita harus memperlihatkan kinerja kita yang baik, mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada kekurangan boleh ditambah. Terima kasih. Oke,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ain Siti untuk refleksinya dan pilihannya. Kakak-kakak kasih reaksinya. Oke, untuk pemaparan sudah. Oke, di sini. Oke, untuk Kak Rahman, silakan. Boleh pilih salah satu yang menurut Kak Rahman itu. Boleh Kak Rahman, silakan. Halo. Ya, siap. Pilih salah satu, Kak. Boleh pilih salah satu, enggak Kak? Kira-kira mana menurut Kak Rahman? Dan di manakah menurut Kak Rahman? Saya nomor 2, Kak. Cenderung nomor 2. Boleh, mangga Kak. Saya memilih nomor 2 karena dalam penulisan yang saya lakukan banyak perasaan saya rasakan dari mulai gembira, senang, ada sedihnya. Kenapa bisa saya sebutkan gitu? Karena yang saya rasakan waktu perasaan saya senang, setelah saya pelajari membaca dari modul 1 sampai modul 1.3, banyak ilmu yang saya dapat dan saya bisa terapkan untuk pembelajaran pada peserta didik, terutama dalam cara pembelajaran atau cara menyampaikan materi. Kadang kita sebagai guru PJOK, kadang kita menaruh peserta didik kita sebagai objek yang harus menurut sama kita. Padahal itu salah, karena dengan membaca refleksi atau mempelajari satu modul sampai ketiga, bahwa pembelajaran itu harus bertitik atau harus berpusat kepada peserta didik. Nah, senangnya perasaan saya karena dalam mempelajari ini saya menjadi bisa merefleksikan, bisa menerapkan pada peserta didik pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan inovatif. Dan tantangan yang saya hadapi dalam penulisan refleksi ini, salah satunya waktu yang kadang-kadang berbenturan dengan tugas PPG, apalagi dengan tugas pendaftaran P3K, dan tugas-tugas yang lainnya. Dan kadang terganggu jaringan, terus terhalang oleh kebutuhan pribadi, itulah tantangannya. Tapi pokoknya intinya yang saya alami setelah pembelajaran ini, saya merasa terbuka pikiran saya bahwa penerapan pembelajaran peserta didik itu harus terpusat atau harus memerlukan pengalaman dan ilmu yang lebih banyak lagi. Mungkin segitu Kak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahman. Dan untuk kakak yang lain, kasih reaksinya untuk pembahasan tadi Kak. Oke, untuk sekarang kita masuk ke PPT. Masuk ke PowerPoint. Oke. Terus yang belum, mangga silahkan diisi. Dan sekarang dilanjut ke PowerPoint-nya. Oke. Mari berbagi refleksi. Tadi sudah berbagi refleksi di link atau di aplikasi yang disampaikan. Yang kedua itu pada akhir seksi kita hari ini, Bapak Ibu, satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan penulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah selesai. Terima kasih kakak-kakak sudah
meluangkan waktu dan untuk mengikuti Zoom kali ini. Oke, sebelum kita selesai di materi hari ini, boleh salah satu merefleksikan pembelajaran hari ini, Kak. Nah, kayaknya kira-kira Kak Robi atau siapa boleh, Kandang siapa? Membuat refleksi hari ini, Kak Ai, mangga siapa? Silahkan desain atau silakan. Apa Kak Iqbal? Iqbal? Boleh, Kak Robi mangga merefleksikan hari ini, silahkan. Enggak. Coba yang lain aja. Mangga, Kak Ai, Kak Iqbal Mutaudin. Mohon Kak Robi, Kak Ain Siti, Kak Alim, mangga, Tiap pertemuan kasih Mangga kesempatan yang yang lain. kesempatan kepada yang lain. mangga. Apa sih? Kira-kira refleksi hari ini atau apakah refleksi hari ini untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Ada Kak Dimas, ada Kak Dimas? Tidak ada. Halo, siapa? Kira-kira siapa? Yang Iqbal lagi? Mangga, yang Iqbal lagi? Boleh? KM. Sedikit. Mangga sedikit, tidak apa-apa sedikit juga nggak apa-apa Kak, merefleksikan hari ini karena sudah banyak yang direfleksikan 6 slide kayak. Sekarang boleh terakhir kita untuk menutup sesi kali ini kita merefleksikan. Silahkan Kak. Ayo Iqbal, Kak Iqbal. Kak Robi nggak apa-apa atau refleksikan yang tadi slide-slide-nya nggak apa-apa Kak Robi? Kak Robi Iqbal, kunaon? Robi, semangat Robi. Kalau can kenging Harus 22 STMJ. tahun. Naon STMJ meureun yang STMJ. Semangat, Iya, semangat, Bapak, nggak apa. Ayo. semangat. Ya, siapa Kak mangga? Iqbal, coba Kak Iqbal. Boleh? Siapa Kang Iqbal? Mangga? Cari cing wae. Boneng we, Rahma? boneng. Moal ah. Mancing ngelak tuh ibu. Hari Udah, ini. udah mana ke senior, ke sepuhan. Saha atuh saha. Mangga Pak Iqbal. Kateja. Atau Pak Undang. Oh iya. Ya, Mangga Kak Undang, mangga. mangga merefleksikan hari ini pembelajarannya seperti apa Kak? Silakan. Atuh melihara rese. Pada intinya gini atulah, Aralim mah semuanya selepasnya pokoknya pembelajaran hari ini sangat bermakna, sangat arti gitu. Jadi kan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Dari 6 itu kita kan beraneka ragam jawaban gitu ya. Jadi kita lebih memahami lagi, menambah lagi ilmu pengetahuan gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini kita bisa menerapkan di kehidupan kita yang nyata, yaitu mendidik peserta didik kita menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan, menciptakan suasana yang menyenangkan, membuat kita itu menjadi guru yang menjadi contoh gitu dari 15 peserta ini akan lebih unggul dibandingkan guru PJOK yang lain gitu. Jadi kita punya poin plus gitu di antara yang lain gitu. Plus gitu. Nah, seperti itulah intinya. Ari Aralim ngawal rumah. Oke, terima kasih Kak NCT untuk refleksi hari ini. Kakak-kakak yang semuanya kasih emoticon atau reaksinya. Satu tepuk tangan pemirsa. Oke, terima kasih semuanya. Oke, untuk di akhir ini diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Oke. Kira-kira siapa yang mau doa? Tadi udah diawali dengan Kang Iqbal, sekarang siapa? Kandang, mangga? Siap. Ya, mangga, Kandang, ayo, mangga. Ingin pertemuan hari ini untuk mengakhiri pertemuan hari ini
Marilah kita membacakan doa dengan membacakan surat Wal Asri. Wal Asri mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw Shadaqallahul adzim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaqallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipertemukan kembali di kitab maya yang akan datang. Kami persilakan kepada fasilitator. Oke, terima kasih Kandang untuk memimpin doa di akhir. Untuk kakak-kakak kasih reaksinya. Oke, untuk kali udah semuanya, udah rangkaian semua dilaksanakan. Sekarang di akhir kita foto-foto Kak. Ya, kita foto-foto biasa. Buka kameranya, mangga. Kira-kira siapa yang mau foto? Ketua ya? Ketua Kanim. Ketua. Mangga. Ketua katanya mau gaya, kayaknya yang lain deh. Bisa nggak tuh? Ketua udah siap-siap tangan Oh dua. iya. Di kieu wae Pak, tuh pame motornya hoyong kieu. Semangatna. Oke, Ayo siap. Pak Robi. Oke, semuanya sudah dibuka kameranya. Siap-siap, saya fotokan Kak. Siap. 1, 2, 3. Zero stunting. Oke, sekarang silakan gaya bebas sebebas mungkin Kak. Supaya Kamera teh siap Kak. Sekarang foto lagi Kak. Siap. Aduh belum. Bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Hore. Terima kasih. Nah, jadi zero stunting. Baik atuh pan ieu mah ketua PKK aku